ada jutaan orang, puluhan juta orang yang dia bekerja tapi tetap miskin, lebih dari 100 juta orang. Saya ingin mulai dalam waktu yang singkat ini, mudah-mudahan bisa memberikan pandangan-pandangan. Saya kebetulan juga menjadi pengurus pusat di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan PBB International Labour Organization, ILO Governing Body. Bu Ida juga masuk jadi ILO Governing Body pemerintah Indonesia yang berkantor di Jenewa. Saya ingin mengutip apa yang dipikirkan oleh ILO dan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, tentang tata ekonomi baru secara global pasca pandemi corona. Saya bacakan supaya nggak salah. Ada dua permasalahan yang disampaikan oleh ILO. Satu, bagaimana model tata ekonomi baru secara global pasca pandemi corona. Dua, bagaimana membangun hubungan buruh dan pengusaha dalam tata ekonomi baru secara global tersebut. Karena kan selain pemerintah, pelaku utama dalam ekonomi itu adalah pengusaha, dan tidak bisa dinafikan adalah juga buruh. Nah, dari dua persoalan itu tentang model tata ekonomi baru secara global pasca pandemi dan bagaimana membangun hubungan buruh dan pengusaha, kemudian ILO melihat ada tiga masalah besar yang akan terjadi pasca pandemi ini di seluruh dunia, yaitu satu, masalah jumlah pekerjaan, baik pengangguran maupun setengah pengangguran. Pak Menteri dan Ibu Menteri serta Pak Rosan tadi sudah menyinggung masalah ini. Dua, masalah kualitas pekerjaan, misal tentang upah dan akses ke perlindungan sosial. Nah, tadi Pak Luhut juga sudah menyampaikan apa skenario daripada pemerintah, strategi pemerintah berkenaan permasalahan kedua ini. Ya, tapi sekali lagi yang memang kurang disinggung tentang upah, tentang hubungan kerja ya, tapi baru pada perlindungan sosial. Yang ketiga adalah persoalan serius menurut ILO, masalah efek pada kelompok tertentu yang lebih rentan terhadap hasil pasar kerja yang merugikan. Jadi saya ulangi, satu, masalah pengangguran, dua, masalah kualitas pekerjaan tentang upah, karena kaitannya dengan purchasing power ya. Yang tadi Pak Luhut sudah jelaskan tuh, konsumsi turun, ya, investasi juga turun. Kemudian juga yang masalah ketiga adalah efek pada kelompok tertentu yang rentan. ILO menyampaikan ada data sehingga dengan bulan Maret yang lalu 24,7 juta orang pada skenario tertinggi itu bertambah penganggurannya. Ya, ada 24,7 juta orang di seluruh dunia bertambah pengangguran. Dan akan terjadi pengangguran di tahun 2019, catatan ILO di akhir 2019 188 juta orang. Ya. Kemudian di negara berpenghasilan tinggi pun terjadi peningkatan pengangguran 13 juta orang. Dan menurut ILO, China sebagai salah satu pemain raksasa ekonomi dunia itu menunjukkan bahwa total nilai tambah perusahaan industri di China turun 13,5%. Ya. Kemudian kehilangan jam kerja 30.000 jam kerja, dan kehilangan atau kerugian keseluruhan pendapatan tenaga kerja, jadi pendapatan tenaga kerja yang rugi, mengalami kerugian itu pada kisaran tertinggi 3.440 miliar US dollar. Pada skenario terburuk, orang miskin menjadi 250 juta orang, bahkan Oxfam mencatat 500 juta orang menjadi miskin. Dan karena itu dari data-data ini ILO mengatakan tatanan dunia baru tidak hanya berpikir tentang ekonomi yang tadi disampaikan pemerintah dan Pak Rosan mewakili kawan-kawan pengusaha, tapi bagaimana menempatkan para buruh, pekerja, masyarakat yang rentan tadi di persoalan ketiga, dia pun tetap harus bisa bertahan. Bahkan ILO mencatat bahwa ada jutaan orang, puluhan juta orang yang dia bekerja tapi tetap miskin, lebih dari 100 juta orang. Itu catatan ILO.
Maka ILO dalam membangun tatanan ekonomi baru ini, korelasi antara hubungan pengusaha dan pekerja, dia membagi 3 hal. Satu, bagaimana mempertahankan job security, kelangsungan pekerjaan. Angka-angka yang dijelaskan oleh pemerintah, angka-angka yang mungkin ditambahkan oleh teman-teman pengusaha, dia harus diorientasikan bagaimana menjaga kelangsungan pekerjaan. Atau dengan kata lain, berusaha semaksimal mungkin, seperti bagaimana yang disampaikan Pak Jokowi dalam beberapa pernyataan yang lalu, dan saya sempat mendengar kembali ketika kami diterima oleh Presiden Jokowi sebelum Lebaran, mempertahankan agar tidak sembarangan mem-PHK. Stimulus yang disiapkan pemerintah, salah satunya adalah upaya negara hadir untuk memberikan stimulus kepada pengusaha, sehingga pengusaha orientasinya adalah menghindari PHK sebisa mungkin. Itu yang diinginkan oleh pemerintah. Maka ILO mengatakan job security adalah tatanan baru yang harus dibangun bersama ke depan pasca pandemi. Stimulus-stimulus yang diceritakan tadi kan sebenarnya adalah bagian upaya PHK. Nah, cuma di lapangan yang kita agak kaget, semua pengusaha teriak seragam gitu, mau di capital intensif, di padat modal maupun di labor intensif. Kalau pariwisata, saya membagi 2 ya. Kalau kami di Serikat Buruh, khususnya dari KSPI, kalau kita bicara PHK yang tadi disampaikan oleh Bu Ida, yaitu hampir 3 juta yang belum terverifikasi, 1,3 juta orang ter-PHK dan dirumahkan. 1,7 juta dirumahkan dan ter-PHK, 1,3 juta belum terverifikasi lebih detail. Harus dibagi dulu kalau menurut kami, supaya jangan semua pengusaha bilang susah. Kita tahu pengusaha susah, tapi ada juga pengusaha yang nggak susah. Ada juga yang sedang bertahan, tapi akhirnya memberikan rasa panik pada buruh, yang akhirnya buruh defensif. Itu yang saya sebenarnya agak kurang sependapat dengan cara pemerintah, terutama Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian, kawan-kawan Apindo, Kadin, yang seolah-olah susahnya itu di pengusaha, buruh juga susah. Tapi kalau dibikin panik, akhirnya kita jadi tadinya defensif menjadi ofensif, melakukan perlawanan. Jadi mapping kami tentang PHK tadi terkait dengan ILO yang mengatakan job security tadi, kami membagi 2. Satu, di industri pariwisata, UMKM, transportasi online dan turunannya, maskapai, penerbangan, travel agent dan lain sebagainya, memang iya terpukul dia dampak ekonomi itu. Dan dari 1,7 juta yang dirumahkan, dan kalau di PHK, kalau saya nggak salah data yang disajikan oleh Kemenaker, 385 ribuan orang ter-PHK. Itu 90% di kategori pertama ini. Sehingga nanti mappingnya itu harus jelas, jangan pukul rata. Seolah di capital intensif, otomotif, pertambangan, perbankan juga kena total seperti pariwisata. Kena, tapi tidak sekuat itu. Jangan pukul rata. Akhirnya keluarkan macam-macam aturan, regulasi, surat edaran THR yang dibayar boleh dicicil, upah boleh dibayar tidak sepenuhnya. Akhirnya semua dipakai. Ya wajar kalau konsumsi makin turun. Kalau daya beli buruh itu turun, purchasing power, dan salah satu instrumen purchasing power itu adalah upah, yang kemudian upah dikendalikan menjadi terlalu tidak dibayarkan misal, atau dibayar cicil, ya pasti konsumsi turun. Itu pasti secara ilmu ekonomi sederhana. Nah, yang kedua kategorinya adalah yang ter-PHK itu industri manufaktur. Dari mulai Februari, kami sekali lagi ya, para menteri mungkin itu patokan data yang memang harus kita pakai ya, kita pedomi. Tapi di tingkat lapangan perlu juga dicermati data kami di industri manufaktur, apalagi Pak Rosan sempat nyebut ya, 6 juta udah terkena, misal balik yang dirumahkan, mau 6 juta orang ter-PHK maupun di rumah, nggak sebombastis itulah. Kan sebenarnya asosiasi-asosiasi perusahaan itu bombastis, hanya ingin mendapatkan stimulus mungkin. Itu praduga-praduga yang tadi saya bilang, tadinya kami defensif jadi ofensif juga ngelihat situasi kayak gini, padahal itu nggak perlu kan. Kan kita sama-sama menghadapi suasana kayak begini. Pandemi, di tengah pandemi ini, pasca pandemi, ILO sendiri itu memanggil loh teman-teman organisasi pengusaha dunia, teman-teman organisasi Serikat Buruh Dunia, International Trade Union Confederation,
saya menjadi salah satu pengurus di sana, aktif terlibat dan terlibat di ILO governing body di workers group. Kami mendiskusikan itu dengan sungguh-sungguh. Jadi nggak bisa saling merasa dia yang paling susah, paling itu, menurut saya nggak pas. Nah, di kategori kedua itu, yaitu industri manufaktur, itu pun kita bagikan, ada labor intensif dan capital intensif. Di labor intensif atau padat karya, betul, terutama tekstil, garment, sepatu, makanan, minuman, dia kepukul, tapi baru dirumahkan. Karena kalau dia PHK, dia harus bayar pesangon, berat itu pengusaha. Banyak saya udah dapat pengaduan, tapi kan saya ambil contoh misal di Sukabumi, sebelum Lebaran, keluarlah surat edaran Menteri Tenaga Kerja, bayar THR boleh dicicil, kalau perlu nggak usah bayar kalau nggak mampu. 2 perusahaan yang jumlah karyawannya hampir 15.000, begitu direaksi oleh buruhnya dengan di demo, akhirnya bayar 100%. Ini sebenarnya mampu apa enggak sih? Turun nggak ke lapangan para dinas-dinas pengawasan tenaga kerjanya? Data-data yang disajikan oleh kawan-kawan asosiasi pengusaha valid nggak? Atau jangan-jangan hanya minta, hanya mengeluh, tapi nggak mau mengajak buruhnya berunding. Begitu di demo di Sukabumi, di Serang, di Tangerang, di Deli Serdang, di Semarang, kan kami pelaku juga di tingkat lapangannya, paham benar situasi yang fakta-fakta kami temukan. Nah, itu lebih banyak dirumahkan, belum banyak yang ter-PHK. Karena kalau ter-PHK dia harus siapin pesangon. Dan termasuk di industri online, Gojek kayak kemarin itu juga udah melanggar undang-undang. Ya. Dan pemerintah diam aja tuh, dinas-dinas tenaga kerja. Kemudian di capital intensif, saya diskusi langsung bukan dengan Apindo. Saya kadang-kadang kalau diskusi sama teman-teman Apindo itu yang ada keluhannya depan di Barosan. Jadi susah juga. Sama, mereka juga mungkin nganggap saya ngeluh juga kali ya kan. Saya langsung ketemu dengan pengusaha-pengusaha Jepang sama pengusaha Korea. Saya tanya mereka, apa sih masalah kamu? Kenapa kamu bilang kesulitan yang kamu hadapi di pandemi? Itu raw material yang impor. Kita ini kan lokal konten, raw material lokal konten kita 30%, 70% sampai 80% itu impor kan, karena lokal konten kita lemah. Akhirnya sekarang menipis. Nah ini 2 bulan baru di capital intensif dan labor intensif akan terjadi tuh PHK. Ini kalau nggak hati-hati, catatan yang kami dapatkan dari diskusi-diskusi kepada pimpinan-pimpinan perusahaan, di mana juga saya langsung diskusi ke perusahaan-perusahaan raksasa, otomotif terutama dan turunannya, elektronik dan turunannya, industri baja juga udah mulai. Mereka kan kesulitan raw material, karena kan kayak Cina, kayak misal industri tekstil ya kan, raw materialnya kapas, kan itu dari Australia, dari Cina. Cina dan Australia kan lockdown. Otomotif misal, spare parts, suku cadang, itu kan banyak raw materialnya dari Cina dan Thailand. Thailand juga mempertahankan industrinya dia sendiri, Cina juga mempertahankan industrinya sendiri, atau mungkin mereka masih dalam keadaan kondisi transisi lockdown. Nah situasi ini yang kalau kita salah memberikan mapping yang terjadi kepanikan. Nah oleh karena itu job security menurut ILO, dan kami paham sekali, kelangsungan pekerjaan itu menjadi orientasi utama. Nah data-data yang tadi di lapangan yang kami temukan mungkin bisa memperkuat data-data kawan-kawan perusahaan dan pemerintah, Pak Luhut. Jadi tidak mati di data-data yang sekunder itu. Apa yang terjadi di lapangan, kesenjangan antara, apalagi Pak Rosan tadi nyebutkan, antara data pemerintah sekian triliun yang baru keluar sekian triliun, itu kan data-data fakta. Ada kesenjangan, failure, ada kesalahan yang perlu secepatnya. Jadi nggak bisa berhenti di data yang disajikan. Kami apresiasi ya, pemerintah udah kerja keras, terutama Presiden Jokowi. Terakhir kan tadi pagi, atau saya dengar berita tadi pagi, Presiden mengatakan dunia akan terkontraksi -6 sampai 7,6%. Itu serius benar. Saya ngerti ekonomi sedikit-sedikit lah, dan saya banyak diskusi dengan kawan-kawan di dunia, di Geneva melalui virtual ini. Memang bahaya. Bank Dunia memprediksi kontraksi -5%. Pak Jokowi ketika kami diterima oleh beliau, menyampaikan baru teleponan dengan Direktur IMF, International Monetary Fund. Hanya 3 negara yang akan positif pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. 1, Cina sekitar 2-3%, India 1,7%, Indonesia 0,5%. Lainnya kontraksi. Kan itu terkonfirmasi dari data-data yang disampaikan oleh pemerintah tadi. Masih ada rasa optimisme.
Tapi kalau kemudian optimisme ini tidak diiringi ada kesenjangan antara fakta di lapangan dengan data-data, itu bisa-bisa kita malah krisis, benar-benar masuk ke krisis seperti yang diperkirakan Bu Sri Mulyani. The worst skenario terburuknya bisa minus 2,7%, bisa minus sampai 5%, dan dunia akan resesi. Bahkan Menteri Perdagangan Amerika jauh lebih besar dari the Great Depression 1920-1930 ketika Amerika depresi besar. Karena itu Pak, melalui kesempatan ini saya sih berharap pemerintah dan teman-teman pengusaha kita duduk sama-sama lah. Ya, job security itu menjadi ukuran utama untuk menjaga. Tadi kan menjelaskan tuh, konsumsi turun kok faktanya, purchasing power turun. Pak Luhut tuh kalau nggak salah datanya. Investasi juga turun dari 5% kan jadi 2,7% pertumbuhannya. Nah, hal lain yang tentang job security ini, saya selain tadi tentang data lapangan, saya ingin menyampaikan mewakili kawan-kawan buruh. Udahlah, hal-hal yang tidak terlalu penting jangan didiskusin dulu di DPR, termasuk Omnibus Law itu, termasuk haluan ideologi Pancasila dan sebagainya. HIP. Ya? HIP maksudnya? Ya, HIP. Termasuk aja. Iya, tunda dulu lah klaster ketenaga kerjaan. Bukan nggak dibahas, kita bahas Pak Rosan, Pak Luhut dan semua jajaran menteri. Kita bahas. Tapi tunggulah yang tepat waktunya. Ini masalahnya dua, pandemi corona yang belum selesai. Dua adalah darurat PHK, jutaan buruh. 2 bulan lagi akan terasa nih yang kami rasakan terutama di capital intensif dan labor intensif dalam kategori industri manufaktur. Yang pertama kan udah terjadi besar-besaran. Yang kedua, untuk mengakhiri ini, di situ ILO mengatakan yaitu income security, upah. Jangan dikit-dikit pemerintah mengeluarkan surat edaran, sedikit-sedikit keluarin surat permen hanya karena ada permintaan dari kalangan pengusaha. Saya nggak pernah satu kali pun diajak diskusi dengan pengusaha secara resmi ya, Kadin ataupun Apindo. Saya nggak tahu apa karena saya dianggap monster, ghost, setan gitu ya, nggak perlu diajak ngomong. Saya nggak tahu deh. Tapi yang pasti kalau Anda ajak saya, pasti saya mau bicara itu. Tiba-tiba keluarlah surat edaran, upah boleh dicicil. Itu menurut ILO, kalau ingin membangun tatanan dunia baru, income security itu juga menjadi ukuran. Itu bagi kami penting karena dia purchasing power. Lula da Silva ketika Brazil jatuh terjerumus dalam krisis yang besar, termasuk Argentina pada waktu itu. Da Silva ketika terpilih menjadi 2 periode presiden, dia menaikkan upah rata-rata setiap tahun 30%. Nggak bangkrut Brazil. Bahkan Brazil tumbuh menjadi bridge. Negara Brazil, Rusia, India, dan South Africa menjadi kekuatan penyeimbang terhadap G20 dan G8. Ini bisa debatable memang. Shinzo Abe ketika dia memutuskan untuk menaikkan upah yang selama 20 tahun nggak pernah naik upah. Begitu pula Obama 2 kali periode menaikkan upah. Mereka berpikir hanya sederhana. Konsumsi naikkan, purchasing power adalah ukuran, dan upah instrumen. Saya tidak bilang upah yang mahal ya, tapi upah yang layak, yang bisa kita diskusikan. Pada industri mana saja. In case ada industri yang terpukul akibat pandemi corona, yes. Disitulah maka stimulus turun. Disitulah ada kartu prakerja, kita apresiasi itu. Upaya pemerintah. Tapi kalau ada perusahaan-perusahaan kemudian digeneralisir, ini sekarang saya kesulitan benar di lapangan. Akhirnya sekarang mulai muncul perlawanan-perlawanan dalam bentuk aksi yang menurut saya tidak efektif, tidak produktif. Itu yang kita harus diskusikan, income security. Nah, baru yang ketiga adalah menurut ILO, kajiannya adalah tatanan baru itu bicara tentang social security. Bagaimana sistem jaminan kesehatan, bagaimana sistem jaminan pensiun, bagaimana tentang unemployment insurance, bukan JPK atau jaminan JKP, jaminan kelangsungan pekerjaan yang ditawarkan oleh pemerintah di Omnibus Law. Bukan itu jawabannya. Saya banyak, ya mungkin saya tidak seberapa lah ilmunya, tapi setidaknya saya banyak mengkaji, berdiskusi, bahkan multinational enterprise code of conduct, saya ikut terlibat dalam pembuatan proses itu di Geneva beberapa waktu itu. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan, kita duduk bareng lah. Jangan sedikit-sedikit minta ke pemerintah panik, easy going, memudahkan apa yang pengusaha susah, buruh juga susah.
Oleh karena itu, karena kita susah semua, duduk sama-sama, ini negeri kita. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Oke. Terima kasih.